Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadirin ikhwan akhwat jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Bandung, dan roja-roja di kota-kota lain, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, Niaga TV, SKN TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun mana saja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang tauhid yang pertama, yaitu tauhid ma'rifah dan itsbat, yang di dalamnya mengandung dua pembahasan. Pertama, itsbatu dzatihi ta'ala, menetapkan zat Allah Ta'ala, dan ini termasuk pembahasan tauhid ar-rububiyah. Kedua, itsbatu asma'ihi wa sifatihi, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan ini termasuk pembahasan tauhid asma wa sifat. Kita sudah memulai pembahasan pertama, menetapkan zat Allah. Ada beberapa bukti bahwa Allah itu ada. Orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya pencipta, memiliki argumentasi yang simpel, yang sederhana, yaitu Allah yang mereka ingkari tersebut dianggap tiada, hanya karena tidak terjangkau oleh panca indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tersentuh, tidak teraba, dan karena itulah mereka menolak keberadaan Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tidak tersentuh oleh panca indera kita adalah sesuatu yang tidak ada. Nah, ada beberapa argumen atau hujjah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada walaupun tidak terjangkau oleh panca indera. Pertama, sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, Allah Azza wa Jalla menyentil kita, akal kita, untuk berpikir tentang dari mana asal usul kita. Allah berfirman dalam surah Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan padahal sebelumnya tidak ada, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kita sudah terangkan kemarin, sesuatu ada karena tiga kemungkinan.
Kemungkinan pertama ujug-ujug. Ujug-ujug itu bahasa Sunda itu. Jeleg ada dengan sendirinya. Kemungkinan ini tidak masuk akal. Mustahil sesuatu jeleg ujug-ujug ada dengan sendirinya. Kemungkinan kedua, sesuatu ada karena menciptakan dirinya sendiri. Dia ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Sebenarnya ini sama dengan ujug-ujug tadi. Ini juga mustahil. Karena seseorang atau sesuatu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelum dia ada, dia tiada. Dan ketika dia tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta, walaupun hanya menciptakan diri sendiri. Kemungkinan kedua ini juga mustahil. Dan kemungkinan yang ketiga, sesuatu ada karena ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Dan ini sesuatu yang realistis, yang masuk akal, yang logis, yang rasional. Keyakinan yang sebaliknya justru tidak realistis, tidak masuk akal, tidak rasional. Umpamanya ini ada masker. Kalau saya mengatakan masker ini jelek ada dengan sendiri, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang membuat, ujug-ujug ada aja di sini. Ini sesuatu yang mustahil. Inilah yang pernah diterangkan oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah berhadapan dengan sekelompok nelayan yang ateis. Mereka menantang Imam Abu Hanifah untuk berdebat. Oleh Imam Abu Hanifah dipenuhi debat untuk membuktikan adanya Allah. Dipenuhi. Mereka berkumpul di pinggir pantai. Di hari yang ditentukan mereka sudah berkumpul. Imam Abu Hanifah belum datang. Kata mereka, dia tidak berani datang karena tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Dijamin. Mereka punya satu argumen, cok buktikan Allah itu ada. Dan susah untuk membuktikan berdasarkan logika mereka, menurut mereka. Tak berapa lama datang Imam Abu Hanifah. Kemudian ditanya, kenapa kamu telat? Dia menjawab, saya telat karena saya melihat kejadian yang luar biasa aneh. Ada pohon kayu besar-besar, tiba-tiba dia memotong dirinya sendiri, kemudian berubah menjadi papan-papan yang panjang dan besar, menyambung sendiri, membentuk perahu sendiri sampai jadi. Setelah jadi, sama dengan layarnya, barang-barangnya itu naik sendiri ke perahu, kemudian perahu itu berlayar tanpa nakoda ke seberang pulau dan sampai di tempat yang diinginkan. Itu yang membuat saya terlambat aneh. Apa kalian percaya? Mereka bilang mustahil, tidak percaya, tidak realistis, tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal. Masa perahu bisa membuat dirinya sendiri yang terbuat dari kayu-kayu yang berasal dari pohon, memuat sendiri, kemudian berlayar tanpa nakoda dan sampai di tempat tujuan. Mustahil. Ini sesuatu yang tidak realistis, tidak masuk akal, tidak logis, tidak rasional.
Kamu bohong, dusta. Sudah dapat tuh. Kalau perahu yang kecil saja dibanding alam jagat raya, mustahil membuat dirinya sendiri. Kalau perahu yang kecil mustahil berlayar menyeberang lautan tanpa nakoda. Sudah tidak mungkin, tidak realistis, tidak ada dalam kenyataan, tidak masuk akal. Apalagi alam jagat raya yang luas, yang kompleks, yang komprehensif. Nggak mungkin ada dengan sendirinya, nggak mungkin dia berjalan secara teratur selama ribuan atau mungkin jutaan tahun. Mustahil ada dengan sendirinya dan mustahil mengatur dirinya sendiri. Perahu aja berlayar di lautan kalau nggak ada nakoda, tidak akan maju. Kalau maju juga hanya mengikuti hembusan angin, nggak bisa ada yang mengendalikan. Itu baru perahu yang kecil. Alam jagat raya lebih luas, lebih besar, lebih kompleks. Mustahil ada dengan sendirinya dan mustahil mengatur dirinya sendiri. Ini pasti ada yang membuat, yang menciptakan dan mengatur. Oleh karena itu mengingkari adanya pencipta Allah, pencipta alam jagat raya, sama dengan meyakini alam jagat raya ini ada dengan sendiri dan mengatur dengan dirinya sendiri. Itu sama dengan meyakini ada perahu membuat dirinya sendiri dan berlayar tanpa nakoda, mustahil. Nah, ayat yang tadi dibacakan dalam surah Tur, ayat ke-35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan padahal tadinya tidak ada atau mereka menciptakan diri sendiri? Ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW pada waktu salat maghrib. Terdengar oleh orang yang saat itu masih musyrik namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Kemudian dia mendengar ayat ini dibaca, langsung berkomentar, kada qalbi ayyatir. Hampir-hampir hatiku terbang melayang. Dan itulah awal mula tertancapnya iman di dalam hati. Lalu dia masuk Islam. Ini penjelasan atau argumentasi pertama yang menunjukkan adanya Allah. Oleh karena itu berkata muallif di poin tentang masalah ini. Istidlalul imami Abi Hanifah. Bisairil mawjudat wufqat tadbirin wa nizamin muhkamin wa anna dhalika la yumkinu huduthuhu biduni rabbin qadirin mudabbir. Salah satu argumen untuk membuktikan adanya Allah adalah argumen Imam Abu Hanifah tentang teraturnya seluruh yang ada dengan keteraturan yang sempurna. Semua itu tidak mungkin terjadi tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang memanage. Wa dharaba lidzalika mathalan bis-safinati allati tasiru duna qa'idin. Wa tanqul badha'i hal yuqalu dzalik? Lalu Imam Abu Hanifah memberi perumpamaan dengan perahu yang bisa berjalan, berlayar di lautan tanpa adanya nakoda. Apakah itu sesuatu yang masuk akal? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah, Syarah Al-Usulul Tsalatsah, ketika menjelaskan iman kepada Allah mencakup pertama iman kepada keberadaan Allah. Keberadaan Allah bisa dibuktikan dengan logika, dengan akal. Seandainya kita jalan-jalan ke gunung, ternyata
Di sebuah tempat ada rumah mungil bagus, megah. Taman-tamannya tertata. Ada kolam ikan, ada bunga-bunga. Rumahnya juga bersih. Masuk ke dalamnya tertata, peralatannya serba mewah, serba luks. Bagus. Tidak ada debu satupun. Tidak ada kotoran sedikit pun. Lalu ada orang yang bilang, ini rumah tiba-tiba jelek ada, kemarin mah tidak ada. Tiba-tiba ada saja. Nggak tahu siapa yang buat, nggak ada yang buat. Apakah kita akan mempercayai orang itu? Mustahil. Nggak percaya, kamu pembohong. Mustahil rumah sebagus ini, semewah ini, serapi ini, sebersih ini, nggak ada yang membuatnya. Pasti ada yang membuatnya ahli. Setelah dibuat, ditata, diatur, dipelihara, makanya bersih, makanya rapi, makanya teratur, bikin betah orang yang lihat, apalagi tinggal di sana. Rumah yang tadinya bagus lalu dibiarkan, tidak dihuni, tidak dibersihkan, apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan bulan rumah itu bakal kotor, penuh debu, pengap gitu ya. Kemudian si cat-catnya sudah terkelupas. Hitungan tahun bisa sudah tak berupa rumah lagi. Kalau tidak dipelihara. Oleh karena itu adanya rumah yang bagus dengan kondisi yang bersih, rapih, tertata menunjukkan. Pertama, ada yang buat. Kedua, yang buatnya ahli itu. Ketiga, setelah dibuat itu pasti dipelihara. Dibersihkan, disapu, ditata gitu. Tapi nggak ada orang kok. Ya mungkin nggak ditempati. Tapi yang membersihkan itu pasti setelah beres pulang. Besok mungkin datang lagi membersihkan lagi. Itu baru rumah kecil. Dibanding alam jagat raya yang dahsyat ini. Berdasarkan hal itulah maka adanya Allah sesuatu yang real, yang realistis, yang logis, yang masuk akal, dan tidak meyakini adanya Allah adalah sikap yang tidak rasional, tidak realistis. Inilah argumentasi yang pertama. Argumen yang kedua. Allah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang diri-diri kalian, tidakkah kalian perhatikan? Berkata mu'allif, al-atwarul ajibah al-mukhtalifah allati marra bihal insan min turabin ula nutfah fa'alaqah famudghah thumma insanun sawiyun dhi ruhin wa aqlin. Coba perhatikan proses kejadian manusia yang begitu menakjubkan dari setiap tahapan yang dilalui oleh proses kejadian manusia. Mulai dari tanah bercampur air, kemudian jadi nutfah. Mungkin bahasa kita nutfah itu zigot. Setelah sel telur dengan sel sperma bertemu menempel di dinding rahim, setelah itu berubah menjadi segumpal darah, berkembang lagi menjadi segumpal daging, lalu dibentuk tulang rangka dan seterusnya. Akhirnya menjadi manusia utuh, punya ruh, punya akal. Lalu bertebaran di muka bumi. Mereka menumpangi kendaraan, mereka menyeberangi lautan dengan perahu, mereka mengumpulkan harta, mereka berjuang, mereka berperang, mereka itu memiliki prinsip dan cara berpikir yang berbeda-beda, terus sampai akhirnya. Siapa yang mengatur semuanya itu? Siapa yang memproses?
Kalau semua proses tersebut tidak ada yang mengatur dan mengawasi, mustahil berjalan secara sempurna. Coba lihat mesin-mesin yang canggih, luar biasa, bisa berbuat apapun. Tetap pertama ada yang membuat, yang kedua ada yang mengoperasikannya, operator. Dan harus ada yang mengawasinya. Mungkin nanti ada kesalahan, diperbaiki, ada kerusakan, dan seterusnya. Coba lihat lagi umpamanya makhluk lain. Selain manusia, binatang, belalang, atau makhluk-makhluk hidup yang lain. Semuanya prosesnya sempurna dari mulai bahan awal, air mani yang hina dari jantannya, melakukan perkawinan dengan betinanya, diproses di dalam perut sang betina, sampai lahir persis menyerupai kedua orang tuanya dari segi bentuknya. Tidak ada umpamanya dua anjing kawin ternyata anaknya lahir jadi kucing, bentuknya tidak ada. Itu semuanya seluruh dunia sejak ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Siapa yang mengatur, siapa yang men-setting seperti itu? Allah Azza wa Jalla. Termasuk diciptakannya seluruh makhluk berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun ada jantan, ada betinanya, ada perkawinannya. Termasuk kita mengetahui atom, molekul itu juga ada jantan betinanya. Ada proton, ada elektron. Proton jantan, elektron betina atau positif dan negatif. Ya, ada ion positif dan pion negatif. Semuanya berpasang-pasangan. Dengan efek dan peran yang berbeda satu sama lain. Dan ketika yang positif dan negatif ini bersatu padu, melahirkan sesuatu yang baru. Kita tahu adanya aliran listrik itu karena bersatunya antara elektron dengan proton. Menciptakan cipratan api dan yang sejenisnya. Itu semuanya ada yang mengatur dan mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, lihat manusia, ikhtilafu alsinatin nas wa alwanihim wa hi'atihim hatta law waqa'a tashabbuhu syadid fama anna likulli insan ainain wa hajibain wa anfan wahidan wa khadhain wa ghair dhalik fala budda min syai'in yumayyizu kullu insanin al akhar. Lihat manusia, ada berapa miliar jumlah seluruh manusia di dunia. Tapi tak ada yang sama, padahal prosesnya sama, bahannya sama. Tapi pas lahir, lisannya berbeda. Warna kulitnya berbeda. Bentuk wajah dan tubuhnya berbeda. Kalau toh ada kembar identik, pasti ada satu yang membedakan. Walaupun seluruh bagian tubuh manusia sama, ada dua mata, dua alis, satu hidung, dua telinga, dua bibir, semuanya memiliki anggota tubuh yang sama, tapi beda. Sampai suara setiap orang pun berbeda. Ada berapa miliar jenis suara, tapi timbre suara kita berbeda satu sama lain. Bahkan antara adik dengan kakak. Kita umpamanya punya 5 anak. Dari si cikal sampai si bungsu. Kita ada di kamar. Tiba-tiba ada yang masuk
ke kamar, ke pintu depan rumah. Krok, 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 krok. Kemudian ada yang bicara. Kita tahu itu anak kita yang keberapa. Nggak lihat orangnya, tapi dilihat dari suaranya, dari timbre-nya. Oh, ini si fulan. Kadang-kadang tidak ngomong juga kita tahu dari kebiasaan, dari langkahnya, dari batuknya, dari dehemnya kita tahu. Jadi semua manusia walaupun seluruh anggota badannya sama, tapi tidak ada yang sama dari segi raut wajah, dari segi warna suara, dari segala segi tidak ada yang sama. Adapun kalau manusia memproduksi suatu barang tergantung cetakan. Barangnya satu jenis bisa dicetak 1.000.000 pieces, bentuknya sama, persis. Adapun manusia tidak. Dan ini mustahil terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya, yang mengsettingnya, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka para Rasul alaihimussalatu wassalam ketika berdebat dengan musuh-musuhnya yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hujjah atau argumentasi yang disodorkan oleh para nabi kepada musuh-musuhnya tersebut selalu mengambil dari fenomena alam yang luar biasa ini. Seperti contoh apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Ibrahim ayat 10. Beliau berkata, afillahi syakkin fatiris samawati wal ard. Apakah kalian merasa ragu tentang Allah pencipta langit dan bumi? Nah, langit dan bumi ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Jeleg ujug-ujug tadi. Nggak mungkin alam jagat raya, langit dan bumi menciptakan diri mereka sendiri. Pasti ada yang menciptakan, setelah diciptakan diatur. Akal siapapun harus meyakini ini. Sebagaimana akal siapapun pasti meyakini masker yang kecil, simpel, murah ini pasti ada yang buat. Tidak mungkin ada yang enggak ini ada dengan sendiri. Itu tidak masuk akal, tidak realistis. Apalagi alam jagat raya ini. Nah, Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, afillahi syakkun fatiris samawati wal. Apakah tentang Allah kamu ragu? Dia pencipta langit dan bumi. Di dalam dialog yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 258 berkata Ibrahim ketika ditanya siapa Rabbmu, beliau menjawab Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Raja Namrud? Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil 2 orang budak. Satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Tuh aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dia berpikir menghidupkan dan mematikan itu maknanya begitu. Padahal bukan begitunya. Budak tadi sudah hidup sebelumnya, bukan hidupkan oleh raja tersebut. Mematikan itu artinya merampas kehidupan pada diri seseorang. Lalu Nabi Ibrahim berpindah hujjah dengan menjelaskan fenomena alam. Kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq
fa'ti biha minal maghrib. Rabbku Allah mendatangkan matahari dari sebelah timur. Coba kamu ubah, kamu datangkan matahari dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir langsung tutup mulut. Langsung bungkam, diam 1000 bahasa. Tidak lagi bisa berhujjah. Sudah kalah hujjah. Termasuk perkataan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika menjawab Fir'aun. Pertanyaan Fir'aun. Kata Fir'aun yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara. Mulai ayat 25 sampai 28. Kata Allah, qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu, ala tastami'un? Qala rabbukum, rabbu abaikumul awwalin. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Berkatalah Fir'aun ketika dia bertanya, siapa Rabbmu? Nabi Musa menyatakan, Rabbi Rabbul Alamin. Rabbku itu Rabbul Alamin. Dia bertanya lagi, apa Rabbul Alamin itu? Nabi Musa menjelaskan, pencipta langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya. Kalau ada apa tuh? Kalau kalian yakin, berkata Fir'aun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kalian dengar nggak omongan Musa? Nabi Musa melanjutkan, Rabb kalian sama dengan Rabb ayah-ayah kalian terdahulu. Apa respon dari Fir'aun? Sesungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kalian ini benar-benar gila. Disebut gila. Itu bukan berarti Fir'aun tidak yakin. Tapi sering ini dilakukan. Pembunuhan karakter terhadap lawan. Agar Nabi Musa ini dakwahnya, omongannya tidak didengar, dibunuh karakternya, disebut gila, disebut disebar-sebarkan sebagai orang gila. Padahal hatinya baik Fir'aun dan bala tentaranya meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Kita nggak tahu. Tapi Allah tahu dan Allah memberitahukan itu kepada kita. Berfirman Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan para tentaranya menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka itu meyakini kebenarannya. Kalau yakin benar, kenapa ditentang? Zulman wa uluwa. Sebagai bentuk kezaliman dan uluwa. Kesombongan, merasa diri tinggi. Kan Fir'aun mengaku Tuhan yang disembah. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Sembah aku. Sombong, takabur dia. Merasa besar, merasa tinggi. Dan itu menjadi penyebab menolak kebenaran. Makanya batasan atau definisi atau makna hakiki dari sombong atau takabur itu batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, ada ketakaburan walaupun sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan." Ya Rasulullah, ada orang tuh yang suka memakai pakaian bagus, sendal bagus, sombong enggak tuh? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah, maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak dakwah, menolak penjelasan, menentang nasihat yang diberikan kepadanya. Itu karakter orang-orang sekaliber Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Jadi kita lihat argumentasi para nabi, para rasul ketika berdebat dengan lawan-lawan dakwah mereka untuk membuktikan keberadaan Allah, selalu mengungkit fenomena alam yang dahsyat untuk menyadarkan orang bahwa alam yang hebat ini adalah yang menciptakan. Dan itu tidak bisa ditolak. Jangankan alam yang gede ini, benda kecil nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya, apalagi alam. Dan yang membuatnya pasti sesuatu yang sangat berkuasa, sangat agung, sangat berilmu, sangat maha segala-galanya. Ya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdialog dengan manusia berdasarkan Al-Quran ini. Kita lihat dari awal sampai akhir penuh dengan tauhid, menggiring manusia kepada tauhid dengan cara menyuruh manusia memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan bagaimana Allah menciptakan makhluk dan seterusnya. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, da'watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mukhatabatuhu linnas bihadzal Qur'an alladhi yatajalla fihi hadzal manhaj min bidayatihi ila khatamihi wa huwa mamlu'un bitauhid ila an-nadhar fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa qad marra syai'un min dzalik fi ma sabaqa dzikruhu minal ayat. Termasuk dakwah Nabi Muhammad SAW dan dialog beliau kepada manusia dengan Al-Quran ini, yang menjelaskan dari awal sampai akhir tentang manhaj ini, bahwa seluruh dakwah Nabi dipenuhi dengan tauhid. Dan cara menanamkan tauhid dengan menggiring manusia supaya memperhatikan langit dan bumi. Berpikir, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang oleh Khalifah Ar-Rasyid saat itu, ditanya tentang bagaimana cara membuktikan adanya Allah. Beliau hanya menjelaskan dengan berbedanya suara, lahjah atau dialek orang, dan bahasa. Orangnya sama, suaranya berbeda, tak ada yang sama.
dialeknya juga berbeda, tidak ada yang sama. Dan bahasa, walaupun bahasanya sama, struktur kalimat yang dirangkai oleh orang-orang pasti berbeda. Coba terangkan tentang sesuatu dengan satu kalimat. 10 orang. Umpamanya terangkan tentang keadaan lengan kita. 10 orang. Dan dalam satu kalimat. Pasti 10 orang ini melahirkan 10 kalimat yang berbeda. Semua dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dibuktikan pertama secara logika, secara rasional, secara akal dengan penjelasan-penjelasan tadi. Itu yang pertama. Kedua, keberadaan Allah bisa juga dibuktikan dengan namanya dalil hissi. Apa bahasa kitanya? Intuisi atau naluri. Naluri, intuisi kita berdasarkan banyak pengalaman mengharuskan secara naluriah harus meyakini Allah itu ada. Dari mana? Pertama dari beberapa kejadian. Pertama, diijabahnya doa orang-orang yang berdoa kepada Allah. Meminta. Ternyata dikabul. Berarti Allah yang dimintai melalui doa itu ada. Dan ini terbukti di hadapan banyak orang sejak zaman dahulu, teralami oleh ribuan bahkan jutaan orang. Mungkin setiap kita masing-masing ada yang doanya kita yakini pernah dikabul oleh Allah. Pertama, kejadian sebelum perang Badar. 300 melawan 1000. Yang 1000 sudah sering berperang, berpengalaman. 300 terdiri dari orang-orang lemah, budak, mantan-mantan hamba sahaya, orang fakir, orang miskin gitu. Minim pengalaman perang. Nabi Ali SAW sebelum perang berdoa, mengangkat kedua tangannya kepada Allah agar diberi pertolongan, kekuatan di dalam perang ini. Sampai beliau berkata, ya Allah, in tahlik hadhil asabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini sekarang binasa, kalah dalam peperangan ini, engkau tak akan ada lagi yang menyembah selama-lamanya. Kalau Nabi dan para sahabat kalah, Nabi wafat, gugur, umpah di medan perang, dakwah selesai. Tauhid hancur. Bercampuh perang. Apa yang terjadi? Menang kaum muslimin. Dan kemenangannya juga spektakuler. Banyak kejadian aneh. Abu Sufyan yang saat itu masih kafir terlambat ikut perang. Karena dia harus mengantar rombongan yang membawa hartanya dulu. Baru ikut perang ke Badar. Begitu ke medan perang, mana milih kawan, mana lawan. Ternyata dia melihat pasukan berkuda putih dari langit menghampiri orang-orang kafir dan menebas batang-batang leher mereka. Itulah para malaikat. Doa Nabi SAW diijabah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingat ketika kalian berdoa meminta pertolongan kepada Allah dan Allah mengijabah doa kalian dengan cara Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong.
Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah. Pada waktu sholat Jumat datang seorang Arab Badui. Interupsi, ya Rasulullah, kemarau terlalu panjang. Seluruh rumput-rumputan, tanaman mati, binatang-binatang juga mati karena kelaparan. Dan orang-orang keluarga kita juga banyak kelaparan. Kurang pangan. Tolong berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu ketika sholat khutbah Jumat. Langsung Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan kepada kami. Ya Allah turunkan hujan kepada kami. Tak berapa lama tiba-tiba awan berkumpul entah dari mana. Tadinya lenglang. Langit itu tidak ada awan. Entah dari mana tiba-tiba ada awan bergerombol di atas hitam. Kemudian kata Anas radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, hujan turun dengan deras dan aku melihat air hujan itu bergelayutan di jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu doanya dikabul oleh Allah. Minta hujan dalam kondisi panas, menterang gitu. Tidak ada awan, tidak ada angin. Tiba-tiba permintaan Nabi untuk menurunkan hujan langsung diijabah. Melihat kejadian itu, siapa yang ragu terhadap adanya Allah yang diminta dalam doa? Oh, kalau begitu Allah tidak ada. Buktinya apa? Ketika dimintai dengan doa, Allah mengijabah dan turunlah hujan. Sejak saat itu hujan terus nggak berhenti-berhenti, banjir. Bangunan banyak yang runtuh. Sampai Jumat berikutnya. Ketika sedang khutbah datang orang, kata Anas, entah yang kemarin, entah yang lain. Lalu berkata, ya Rasulullah, banjir nih. Runtuh bangunan-bangunan, hanyut harta-harta kita. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Langsung Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan itu di pinggir-pinggir kota kami, jangan pas di atas kami. Hentikan hujan ini. Kata Anas, tidaklah kami bubar dari sholat Jumat kecuali matahari sudah bersinar lagi dengan terang benderang. Berhenti hujan saat itu juga. Jadi kejadian diijabahnya doa oleh Allah menunjukkan bahwa Allah yang dimintai melalui doa itu ada. Kalau nggak ada, mau berdoa mau tidak, nggak akan ada perubahan terhadap keadaan. Ini contoh yang pertama. Adanya keyakinan tentang adanya Allah yang tertanam secara naluriah. Melihat kejadian-kejadian seperti itu. Meyakini oh Allah itu ada. Buktinya diminta ngasih melalui doa. Dan kasus diijabahnya doa tidak hanya teralami oleh para nabi, para rasul. Juga teralami oleh para sahabat, para ulama, bahkan orang-orang fasik, bahkan orang-orang durhaka, bahkan ahli maksiat. Di momen tertentu kalau mereka ahli maksiat ini berdoa bisa dikabul. Contohnya kalau orang durhaka itu kita zalimi. Mentang-mentang fasik, mentang-mentang durhaka, ibadah asal-asalan, digetok, dijembel, disintrek. Sintrek itu begini, sentilnya, ditonjok.
dizalimi sama kita tanpa sebab. Kalau orang yang fasik itu berdoa kepada Allah untuk kecelakaan kita, kena kita. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang diijabahnya doa orang-orang musyrik. Salah satunya diungkapkan dalam surah Luqman. Allah menyatakan, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal birri faminhum muqtasid. Di ayat lain, idahum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik tersebut diserang oleh gelombang yang dahsyat, diombang-ambingkan oleh ombak di tengah lautan, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas, tulus, full konsentrasi penuh. Doanya dikabul. Allah selamatkan mereka. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Di daratan musyrik, di lautan dikasih ombak yang dahsyat, minta berdoa kepada Allah, dikabul doanya, selamat sampai ke daratan, di daratan musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin tuh orang. Dan kasus diselamatkannya mereka karena doa, mestinya menanamkan keyakinan Allah itu ada. Dan orang musyrik adalah orang-orang yang meyakini adanya Allah. Bukan tidak yakin. Yakin Allah ada. Kenapa disebut musyrik? Menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kepada Allah menyembah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Itu yang disebut musyrik. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Siapa pemilik arsy yang agung? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang memberi rizki kepada makhluk? Mereka akan menjawab Allah. Yakin Allah ada. Yakin Allah itu pencipta, pengatur alam jagat raya. Ada. Karena mereka pun doanya suka dikabulkan ketika meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun disebut musyrik karena menyembah juga kepada selain Allah. Nah, jadi diijabahnya doa menjadi bukti bahwa Allah yang dimintai lewat doa itu ada. Bukti adanya Allah, doa manusia dikabul kepada Allah. Tapi kan banyak yang tidak dikabul. Iya. Jangankan kepada Allah atau kepada sesama manusia. Seseorang minta kepada yang lain pasti dikasih? Enggak. Mengajukan proposal pasti diterima, dipenuhi? Tidak, selalu. Tergantung apa? Tergantung layak tidaknya. Tergantung orang ini bisa dipercaya atau tidaknya. Maslahat atau madaratnya. Itu pertimbangan manusia. Apalagi pertimbangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah beberapa hujjah atau argumentasi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup ya, sampai di sini saja dulu penjelasan kita di sore hari ini. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.